Mudah-mudahan sekali lagi ini dipahami oleh jajaran keamanan agar tidak muncul bentrokan terus-menerus di masyarakat yang justru di-trigger sendiri oleh aparat keamanan yang berlaku represif terhadap kelompok orang, kelompok masyarakat yang akan melakukan kegiatannya dan menggunakan atau menunaikan haknya sebagai warga negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya mau menguber berita yang sebenarnya tidak mengenakan juga. Kemarin sudah ada hawa segar ya, tapi tiba-tiba ini dari pihak kepolisian mengatakan, sebagaimana dilansir oleh Tempo.co, yaitu Polri ancam bubarkan kegiatan Front Persatuan Islam. Jadi luar biasa ya. Coba kita bacakan ya. Dan juga ada alasan kenapa tidak mau mendaftar sebagai ormas. Alasannya sebut tak punya legalitas ya. Sebut tak punya legalitas, Polri ancam bubarkan kegiatan Front Persatuan Islam ya. FPI juga tapi Front Persatuan Islam, Sobat RH sekalian. Kita lihat ya. Tempo.co Jakarta, Kepolisian RI mengancam bakal membubarkan seluruh kegiatan Front Persatuan Islam FPI di semua daerah yang mulai mendeklarasikan organisasi tersebut. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigadir Jenderal Rusdi Hartono menyatakan bahwa FPI sudah tak memiliki legalitas dan payung hukum, sehingga pemerintah, dalam hal ini polisi, diperbolehkan untuk membubarkan organisasi itu setiap kali melakukan kegiatan di setiap wilayah. Waduh, gimana ya? Luar biasa. Jika tidak mendaftarkan, artinya di sini ada kewenangan dari pemerintah untuk bisa melarang dan membubarkan, ujar Rusdi di kantornya Jakarta Selatan pada Selasa 5 Januari 2021. Rusdi mengatakan jika Front Persatuan Islam FPI berencana membentuk sebuah organisasi kemasyarakatan, maka harus mengikuti prosedur dan aturan yang berlaku di dalam Undang-Undang Ormas. Tentunya kalau ingin diakui menjadi ormas, mereka harus mengikuti aturan sesuai dengan Undang-Undang Keormasan, ucap Rusdi. Sebagaimana diketahui, FPI dibubarkan oleh pemerintah pada 30 Desember 2020. Usai pembubaran, sejumlah massa ex-FPI melakukan deklarasi di beberapa wilayah, seperti di Ciamis, Makassar, Lampung, dan Kalimantan Timur. Ini ada alasan dari Front Persatuan Islam mengapa mereka tidak mau mendaftar ya untuk mendapatkan legalisasi dari negara. Kita bacakan ya. Alasannya adalah ya, kuasa hukum Front Persatuan Islam Aziz Yanuar mengatakan organisasi ya anyar pengganti Front Pembela Islam FPI ini akan didaftarkan ke Kementerian Dalam Negeri beralasan kebebasan bersikap bahwa Front Persatuan Islam FPI ini tak akan didaftarkan ke Kementerian Dalam Negeri. Aziz beralasan kebebasan berserikat dan berkumpul telah dijamin oleh konstitusi ya. Tidak akan ada daftar sesuai Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28E ayat 3 Jungto Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 82 tahun 2013, kata Aziz ketika dihubungi Sabtu 2 Januari 2021 ya. Pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 ini menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Adapun putusan MK nomor 82 tahun 2013 menyatakan bahwa pasal 16 ayat 3 dan pasal 14 Undang-Undang Ormas yang mewajibkan organisasi memiliki SKT bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Artinya, organisasi yang tak memiliki SKT bukan lantas dinyatakan atau dianggap bubar, melainkan hanya tidak terdaftar.
Front Persatuan Islam dideklarasikan oleh sejumlah pentolan ex-Front Pembela Islam segera setelah diumumkannya surat keputusan bersama 6 menteri dan kepala lembaga. SKB itu berisi pelarangan berkegiatan untuk FPI, salah satunya lantaran tak memiliki SKT di Kementerian Dalam Negeri. Menurut Aziz, Rizik Syihab juga memberikan arahan pembentukan ormas baru setelah adanya SKB tersebut. Rizik disebutnya menanggapi kalem dan santai pembubaran organisasi yang berdiri sejak 1998 ini. Arahannya buat baru saja, sederhana dan singkat serta santai. Tanggapan beliau biasa saja, kalem dan santai saja, ujar Aziz. Ya, sobat era sekalian, ini agak aneh rasanya ya kalau kita belajar hukum ya, terutama hukum tata negara yang terkait dengan konstitusi dan hak asasi manusia. Karena sudah jelas bahwa putusan MK mengatakan bahwa yang namanya ormas itu terdiri dari dua, yaitu ormas berbadan hukum dan ormas tidak berbadan hukum. Nah, ormas yang tidak berbadan hukum itu ada dua juga. Ormas yang terdaftar di Kementerian Dalam Negeri ya dengan memiliki SKT surat keterangan terdaftar, dan ormas yang tidak mendaftar atau tidak terdaftar. Jadi sobat era sekalian, sama seperti partai politik. Jadi partai politik itu ada 4 jenis, bahkan 5 jenis mungkin ya. Satu, partai politik deklaratif, yaitu partai politik yang baru dideklarasikan. Nah, karena dia baru dideklarasikan, ya tidak apa-apa dia melakukan kegiatan-kegiatan untuk melihat bagaimana massa, bagaimana animo masyarakat dan lain sebagainya, sampai kemudian mereka bisa membentuk kepengurusan yang tersebar di 100% jumlah provinsi, 75% jumlah provinsi, 50% kabupaten kota, dan sisanya kemudian memiliki kantor tetap, kepengurusan wanita, dan lain sebagainya, kepengurusan perempuan ya, untuk dapat didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM untuk memperoleh status badan hukumnya. Karena partai politik kalau tidak punya status badan hukum, maka dia tidak bisa lompat yang ketiga, yaitu menjadi partai politik peserta pemilu. Kalau dia tidak punya, kalau dia sudah lompat partai politik peserta pemilu, maka dia punya harapan untuk mengirimkan wakilnya di parlemen, sehingga menjadi partai politik yang menempati kursi di parlemen nasional. Demikian juga dapat mengusulkan calon presiden dan wakil presiden. Tetapi partai politik yang tidak melakukan atau tidak ikut pemilu ya tetap bisa melakukan kegiatannya sebagai sebuah partai politik. Tapi kalau dia mau ikut pemilu, ditanya status badan hukumnya mana, lalu juga ditanya apakah lolos verifikasi sebagai peserta pemilu atau tidak. Jadi sobat era sekalian, aparat keamanan harus paham jelas bahwa yang namanya ormas itu legalisasinya bukan dari penguasa, karena itu adalah hak asasi manusia, sudah melekat kepada warga negara, dan warga negara berhak setiap saat itu berserikat dan berkumpul, termasuk mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Yang tidak boleh adalah mengganggu ketertiban masyarakat, ya, mengganggu keamanan, dan juga melanggar hukum. Kalau itu dilakukan, maka ada legitimasi, ada legalisasi bagi aparat penegak hukum untuk apa? Untuk membubarkan kegiatan partai politik tersebut. Maksud saya kegiatan ormas. Ya, partai politik juga bisa dibubarkan kalau melanggar ketertiban umum atau melanggar hukum. Jadi sobat era sekalian, tidak bisa aparat kepolisian ujuk-ujuk membubarkan sebuah kegiatan ormas walaupun ormas itu belum mendaftar di Kementerian Dalam Negeri. Kenapa? Ya kalau begitu artinya seperti telur dan ayam, mendaftar dulu atau cek pasar dulu. Padahal ormas yang baik, partai politik yang baik haruslah yang didukung dari bawah, baru setelah itu dilengkapi legalisasinya. Kalau memang terkait dengan kebutuhan tertentu seperti mau mendapatkan pelayanan dari negara atau ingin dianggap sebagai sebuah entitas hukum. Tapi kalau hanya ingin berkumpul, melakukan aktivitas tanpa berpikir bantuan dari negara, maka tidak perlu mendaftar, tidak perlu mendapatkan SKT. Memang sobat era sekalian, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 atau 2003 ya, 2013 rasanya ya, 2013
memang awalnya mengharapkan ya, mewajibkan semua organisasi masyarakat itu mendaftar atau terdaftar di Kementerian Dalam Negeri, dan kalau tidak sesuai dengan tingkatannya ya, kalau di daerah mungkin didaftarkan di Kesbangpol sesuai dengan tingkatannya, dan kalau tidak maka tidak diakui sebagai ormas. Nah, inilah yang di-challenge di Mahkamah Konstitusi, sehingga Mahkamah Konstitusi mengeluarkan aturan bahwa tidak terdaftar pun itu bukan berarti kemudian bisa dibubarkan. Karena sekali lagi eksistensi sebuah ormas tidak digantungkan dengan ada tidaknya pengakuan dari negara, melainkan dari kegiatan atau aktivitas ormas itu sendiri. Mudah-mudahan aparat keamanan ya, dalam hal ini Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigadir Jenderal Rusdi Hartono memahami betul tentang konstitusi dan hak asasi manusia, tidak menggunakan bahasa kekuasaan untuk melakukan tindakan-tindakan yang justru bisa dikatakan melanggar hukum, HAM, dan konstitusi. Tapi kalau Front Persatuan Islam dalam kegiatannya melakukan pelanggaran hukum, melakukan atau melanggar ketertiban umum, melanggar ketertiban umum dan keamanan, memunculkan gangguan keamanan, maka itu bisa dibubarkan, tapi tidak boleh membubarkan organisasinya sepanjang organisasi tersebut tidak melakukan hal-hal yang memang patut dan rasional menjadi alasan untuk pembubaran. Di masa depan, saya berharap bahwa pemerintah tidak lagi membubarkan ormas tanpa due process of law, walaupun undang-undang memungkinkan itu. Tapi undang-undang yang dibuat, yaitu Perpu nomor 2 tahun 2017, yang sekarang menjadi Undang-Undang nomor 16 tahun 2017, saya nilai sebagai produk yang otoriter. Sekali lagi, merupakan produk yang otoriter, yang hanya memberikan kewenangan dan kekuasaan kepada pemerintah tanpa prinsip check and balances, tanpa keseimbangan, tanpa kontrol. Kontrolnya justru di belakang setelah organisasinya dimatikan. Nah, itu namanya tidak masuk akal. Jadi sobat era sekalian, mudah-mudahan sekali lagi ini dipahami oleh jajaran keamanan agar tidak muncul bentrokan terus-menerus di masyarakat yang justru di-trigger sendiri oleh aparat keamanan yang berlaku represif terhadap kelompok orang, kelompok masyarakat yang akan melakukan kegiatannya dan menggunakan atau menunaikan haknya sebagai warga negara. Jadi tidak mungkin misalnya ex-FPI dilarang seumur hidup, membentuk organisasi apapun tidak boleh, dan kemudian tidak lagi bisa melakukan aktivitas. Tentu bukan itu tujuan bernegara. Tujuan bernegara itu adalah adil bagi semua warga negara, melindungi seluruh tumpah darah, dan kemudian mencerdaskan serta mensejahterakan mereka agar mereka menjadi insan-insan yang mampu ikut dalam perdamaian dan kedamaian dunia. Ya, sobat era sekalian, mudah-mudahan ada angin segar dan pemahaman yang baik dari aparat keamanan hukum, aparat keamanan atau penegak hukum. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diober pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.